Kita akan sama-sama memperingati Jumat Agung karena kematian Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mati buat kami ya Tuhan. Engkau telah meninggalkan surga, turun ke bumi, dan mati buat kami Tuhan. Dan nanti juga Engkau bangkit buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah mati, Engkau telah bangkit buat kami ya Tuhan. Saya bersyukur punya Tuhan yang adalah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada anugerah yang lebih besar daripada Engkau Tuhan. Daripada pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Bapa. So hari ini kami mau menyembah-Mu, kami akan mendeklarasikan Tuhan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Dalam satu nama, nama Yesus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mohon beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus is you. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, so I lift my hands. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus is you. The sun to rise and bring the earth new life in every being, Jesus, it is you who burns the day tonight and watches me as I begins to dream, Jesus, yes, that's right. Who brings me food on my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, is gone with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. So I lift my hands and I bring my song. All of my days and all of my rights,
frail and weak, Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who hold my heart in his hands, who take my thought and fears and hang them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Oh, so I lift my hands and I bring my soul. All of my days and all of my pride and all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus is. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu, bermasmur buat Tuhan. Jesus, it is you. Jesus, it is you. No one else, no one else, no one else. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, it is you. Oh, my Savior, my God, my King, my Father. Oh, Mari sama-sama katakan. So I lift my and I bring my soul. Jesus, Jesus, Jesus. All of my days and all of my rights, all of my wrongs, I offer my life. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Here and beyond to the one thing true, Jesus is you. Mari dengan iman, dengan kekuatan kita sama-sama katakan. So I lift my hands and I bring my soul. Jesus, all of my days and all of my rights and all of my
kita dahsyat, amin. Glory bagi nama Tuhan, haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, saya percaya itu, amin. Dan terus ada gairah untuk menyembah dan meninggikan Dia, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan saya pun percaya ketika kita memberikan persembahan pun kita semua antusias, amin. Haleluya. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan kita akan membaca ayat Alkitab dari 2 Korintus 9, 7 dan 8. Saya bacakan untuk kita semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Amin. Saya minta tolong lampu dinyalakan. Di dalam gereja kita salah satu nilai adalah generosity, kemurahan hati. Oleh sebab itu marilah kita memberikan benih mujizat kita dengan kemurahan hati. Amin. Dan biarlah kemurahan hati itu menjadi gaya hidup dari kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada dua cara yang kita bisa berikan untuk taburan benih kita, yaitu dengan cara mentransfer di rekening GKS operasional dan yang lain. Lalu kemudian adalah cara yang kedua adalah dengan amplop atau dengan secara tunai. Nah, Bapak Ibu yang memberi dengan tunai, nanti rekan-rekan dari ASER memberikan amplop dan nanti amplopnya itu dimasukkan ke dalam kotak persembahan di lorong tengah yang sudah disediakan. Silakan, mungkin ada yang perlu amplop. Ada di sebelah mana? Oke, para ASER sudah siap untuk melayani. Oke. Siap melayani, siap memberikan persembahan, siap menabur. Haleluya. Sebelum kita menabur, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami diberikan kesempatan untuk bisa menabur. Tuhan tolong Tuhan campur tangan sehingga kami boleh menabur dengan sukacita. Ada kemurahan hati yang kami berikan lewat persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan berkat-berkat-Mu tidak bisa kami hitung Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami sudah siap untuk menabur benih mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku. Yes Lord, yes Lord. Pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Lagu ini mengatakan hanya oleh darah Yesus, amin. Gak ada yang lain. Secara natural segala sesuatu yang bersih, kalau bertemu dengan yang kotor, yang bersih akan jadi kotor. Bukan kotor jadi bersih. Segala sesuatu yang bersih, kalau ketemu dengan lumpur, akan menjadi kotor. Tapi ada satu ayat di Perjanjian Lama, pada saat Tuhan menyuruh Musa untuk membangun bait Allah, dan membangun benda-benda di dalamnya, Tuhan berkata seperti ini, haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Di sini saya diingatkan ada perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun. Di Perjanjian Lama, pendarahan itu adalah sesuatu yang najis. Segala sesuatu yang disentuh oleh perempuan itu akan menjadi najis. Segala sesuatu yang menyentuh benda yang telah disentuh akan menjadi najis sampai sore. Senajis itu dianggapnya dulu. Tapi pada saat dia menyentuh jubah Yesus, pada segala sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, menyentuh yang maha kudus. Dia menjadi kudus, dia menjadi kudus, dia menjadi pulih. Siapa di sini yang percaya kalau darah Yesus satu-satunya yang bisa menyucikan, memulihkan, membuat kita menjadi baru. Bukan kebaikan kita, bukan karena amal kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena doa-doa orang pada saat kita sudah meninggal. Bukan itu yang bisa menyelamatkan kita, tapi darah Yesus. Hanya darah Yesus, hanya darah Yesus, hanya darah Yesus. Mari sama-sama katakan, oh darah Tuhanku, sumber. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believe will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son for you and me. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus Christ. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. And I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrections, that we will rise again. For I believe in the name of, katakan ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya di dalam nama Yesus. Ku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Sengsara, Kaulah rahmat-Mu, turun ke dalam gelap yang mulia bagi, bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra,
percaya. Percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Sekali lagi. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya di dalam nama Yesus. Ketika engkau mati di atas kayu salib, engkau mengalahkan maut bahkan ketika dikubur. Aku percaya Tuhan, rencanamu besar atas umatmu, atas manusia dan dunia ini. Ada begitu banyak Tuhan orang-orang yang dibutakan di luar sana, yang tidak mengerti rencanamu Tuhan, yang menolak engkau. Tapi hari ini aku berdoa, biar pesan firman-Mu hari ini menjadi pesan yang sungguh-sungguh membuat kami sadar sepenuhnya kematian-Mu di atas kayu salib tidaklah sia-sia. Tapi membuat kami menyadari ada sesuatu yang baru bagi kami. A new man in Christ. Manusia baru di dalam Kristus. Kami tidak lagi menjadi manusia yang lama, tapi kami menjadi manusia yang baru dan dipulihkan Tuhan. Ini waktunya Tuhan, umat-Mu menyadari, kami semua menyadari bahwa kematian-Mu di atas kayu salib membuat hidup kami menjadi lebih baik. Membuat hidup kami menjadi lebih berarti. Membuat hidup kami Tuhan betul-betul berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami sadar itu Tuhan. Dan sebentar ketika kami memakan dan minum, makan dari tubuh-Mu dan minum dari darah-Mu, kami bersekutu dalam kematian-Mu. Karena kami tahu Tuhan semua dosa yang dipikul oleh Engkau di atas kayu salib dikuburkan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, sehingga kami tidak lagi melihat yang lama, tapi kami melihat yang baru. Ketika sesuatu yang baru sudah datang Tuhan, kami mau menghidupi yang baru itu. Mari Bapa mengurapi hamba-Mu dan urapi setiap kami semua Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau terima perjamuan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali ada di antara saudara yang hadir, yang belum menerima roti. Kalau ada boleh angkat tangan, nanti Asher bisa melayani saudara. Bagi Anda yang mengikuti secara streaming, Anda boleh siapkan roti di tangan kanan saudara. Semua sudah ready, sudah siap? Baik, kalau Anda sudah siap, pegang roti di tangan kanan saudara, nanti kita makan bersama-sama ketika kita mendengar firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, dan saya akan memberikan instruksi buat saudara. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Pada waktu malam Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pegang inilah tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita, dan kita angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Dan setelah Ia makan, Dia mengambil cawan yang berisi anggur, dan Ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Yesus?
Kalau kita percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil waktu. Berikan dirimu buat Dia di hari-hari terakhir ini. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya Roh Kudus ada di sini. Dia berbicara kepada setiap hati yang hari ini ada. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Izinkan Tuhan berbicara kepada hatimu hari ini. Batu yang menutup kubur ketika Dia bangkit harus dibuka. Kalau kita mau melihat apakah masih ada Yesus di dalam. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Adakah Yesus di dalam hatimu? Izinkan Dia tinggal tetap di hati. Buka hati. Saya hanya diingatkan satu kata berulang-ulang nih. Jangan keraskan hatimu. Jangan karena keadaanmu, situasimu membuat engkau menjadi keras hati. Keras hati tidak harus menolak Tuhan. Tapi meragukan Dia. Tidak percaya sama Dia adalah bagian dari kekerasan hati kita. Berjalan mengikuti kehendak kita, bukan kehendaknya, adalah salah satu ciri orang yang mengeraskan hati. Orang yang tidak mau mendengar nasihat adalah ciri dari orang yang mengeraskan hati. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini dan siang hari ini, biarlah Tuhan ketika firman disampaikan sebentar, tidak ada satu orang pun yang mengeraskan hati. Kami tidak mau mengalami seperti Firaun yang pada akhirnya menjadi keras hati. Karena terus-menerus menolak, terus-menerus tidak percaya. Hari ini aku berdoa, biar setiap orang yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui streaming, dilembutkan hatinya untuk membuka diri mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Mari Tuhan berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Kami siapkan hati telinga kami untuk dengar isi hati. In the name of Jesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Tuhan baik, amin. Puji Tuhan, 2 orang saja. Tuhan baik, amin. Haleluya. Saya percaya saudara di hari ini adalah hari bukan cuma sekedar peringatan ya. Saudara, Jumat Agung atau Good Friday bukan cuma sekedar sebuah peringatan atau hari raya. No, it's not. Bukan cuma sebuah peringatan, saya ulangi. Bukan cuma peringatan, bukan cuma sebuah hari raya penting saja. Tetapi ini sebuah penggenapan dari rencana Bapa yang kekal. Anda mesti mengerti, rencana Bapa atas manusia dan dunia ini. Dan itu digenapi di kayu salib. Kalau kita mengerti itu, maka ini lebih daripada hanya sekedar ritual. Lebih daripada hanya sekedar acara, lebih daripada sekedar perayaan, no. Tetapi kita mesti mengerti, kita masuk dalam sebuah planning besar dari Tuhan, yaitu planning kekekalannya, rencana kekekalannya. Temanya hari ini dan hari Minggu nanti adalah sama, a new man in Christ atau new man in Christ, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Hari ini secara khusus saya mau bicara tentang manusia baru dalam Kristus itu apa. Dan bagaimana kita menjalani manusia baru di dalam Kristus. Nah, nanti di hari Minggu saya juga akan bicara mengenai new life, new hope, new future ketika Dia bangkit. Saudara, itu sebabnya saudara kita perlu mengerti bahwa rencana kekal Allah. Ya. Nah, bagi Anda yang hari ini membawa Alkitab, ada yang membawa Alkitab? Coba-coba yang membawa Alkitab. Siapa yang membawa Alkitab kayak gini? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Coba angkat. Oke, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu buat yang membawa. Kasih support, ya. Saudara, saya dorong Anda sekali lagi untuk membaca Alkitab, khususnya kalau Anda di rumah. Ya, di rumah perlu baca Alkitab yang kayak begini supaya saudara bisa ngikutin lebih enak. Kalau buat saya baca Alkitab seperti ini indah sekali, saudara. Ya, saya nggak pernah baca Alkitab kalau sendiri,
pakai yang apps, nggak pernah. Yang pakai HP gitu nggak pernah. Kecuali kalau saya siapin khotbah untuk membuat saya lebih cepat untuk menyampaikan firman-Nya, saya tulis di sini ya. Tapi sebenarnya semua persiapan dari sini. Kenapa ini baik sekali, indah sekali kalau Anda bisa maju mundurnya lebih enak, saudara. Untuk lihat ya. Oke, baik. Mari kita buka firman Tuhan. Yang pertama, Efesus pasal 1, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 1, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Sebuah ayat yang menarik dan penting buat saudara perhatikan sebagai mengerti bahwa Jumat Agung adalah rencana kekal Allah Bapa. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Coba bilang telah. Sekali lagi telah. Kalau telah berarti sudah lalu ya. Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari kapan? Semula. Coba bilang dari semula. Alfa dan Omega, dari awal, dari semula. Saudara, telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi saudara, kalau Anda membaca Alkitab, Anda mesti tahu bahwa setiap kitab di dalam Alkitab selalu ada gambaran Kristus di dalamnya. Jadi Kristus itu adalah puncak atau esensi dari seluruh isi Alkitab. Itu sebabnya setiap pemberitaan kita juga harus selalu terfokus pada Kristus. Karena Kristuslah yang menjadi sebuah perwujudan dari semua rahasia Tuhan, rencana Tuhan bagi dunia, bagi manusia, rencana yang kekal. Sudah ditentukan sejak awal. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mencoba menutupi dirinya dengan cawat yang dari pohon ara. Betul ya, daun pohon ara. Tapi Tuhan tidak suka itu, tidak mau karena itu perbuatanmu, karena itu usahamu sendiri. Tapi Tuhan berkata, aku sudah menyediakan kulit binatang. Kulit binatang sebagai korban. Ini adalah sebuah gambaran kembali bahwa ada planning besar dari Tuhan yang telah ditetapkan di dalam Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus itu sangat penting. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Yesus adalah ciptaan, salah besar saudara. Dia adalah Allah yang menciptakan. Halo, amin saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Sebagai persiapan kegenapan waktu. Jadi semua sudah direncanakan Tuhan di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Wow, berarti saudara Tuhan itu Bapa itu sudah punya planning besar di dalam Kristus yang saatnya akan dipersatukan semua di dalam Dia. Semua dipersatukan di dalam Dia. Rahasia-rahasia sorga ada di dalam Dia. Masa depan manusia dan dunia ada di dalam Dia. Semua kebenaran ada di dalam Dia. Segala kelepasan kemerdekaan ada di dalam Dia. Semua pengharapan ada di dalam Dia. Semua berkat ada di dalam Dia. Itu sebabnya di dalam Kristus Anda mesti mengerti inilah kekuatan besar bagi kita. Bisa katakan amin saudara. Maka itu saudara, kematian Yesus di atas kayu salib adalah sebuah jalan buat saudara dan saya untuk bisa memiliki hidup yang baru. Karena kuasa setan telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan. Kekuatan musuh tidak lagi bisa mencengkeram saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kenapa Paulus menulis bahwa yang baru sudah datang, yang lama telah berlalu. Jadi Bapak Ibu saudara berjalan bersama Kristus harusnya, saya ulangi harusnya saudara dan saya menjadi orang yang baru. Harusnya saudara dan saya menjadi orang yang baru, bukan orang yang lama. Kalau kita menjadi orang Kristen tapi masih menjalani hidup yang lama, saya bertanya-tanya, apakah Kristus sudah menjadi bagian hidupmu atau belum? Kalau enggak, berarti kita harus meriksa diri kita. Dan ini waktunya buat saudara dan saya melihat bahwa kematian Yesus tidak boleh menjadi sia-sia buat saudara. Katakan amin saudara. Nah itu sebabnya hari ini saya coba menjelaskan bahwa karena adanya orang-orang Yahudi, umat Israel yang merupakan pilihan Tuhan, mereka mendapat janji-janji Tuhan. Tapi ada orang-orang non-Yahudi yang tidak mengenal Kristus, mereka tidak mendapat bagian dari itu.
Tapi kematian Kristuslah yang menjadikan dua pihak ini, antara Yahudi dan non-Yahudi, yang bersunat tidak bersunat, orang-orang yang jauh dan tidak mengenal Tuhan, dipersatukan menjadi one new man in Christ, menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Dan orang-orang termasuk saudara dan saya, yang bukan orang Yahudi, mendapat warisan dari Tuhan. Harusnya saudara dan saya mati. Harusnya saudara dan saya dihukum. Tapi oleh karena kematiannya, saudara disatukan dan berhak menjadi seorang anak. Sehingga kita mendapat ahli waris dari kerajaan surga ini. Kalau enggak, kita akan terhilang, saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari saya akan bacakan, saudara. Karena itu ingatlah bahwa dahulu, coba bilang dahulu. Sekali lagi dahulu. Kapan? Dahulu. Dahulu kamu adalah orang yang bukan Yahudi secara jasmani. Ini pakai edisi bahasa Indonesia edisi kedua ya. Mungkin dalam terjemahan saudara bisa berbeda, nggak apa-apa. Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi ada kelompok orang Yahudi yang menyebut dirinya bersunat karena mereka menjalankan sunat jasmani. Sementara kita adalah orang-orang yang non-Yahudi, bukan Yahudi, adalah orang yang disebut jauh dan tidak bersunat. Mari kita lanjutkan, saudara. Dikatakan demikian, pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Tanpa apa? Tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikannya. Tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Jadi waktu itu yang betul-betul punya Allah yang esa, satu-satunya bangsa Israel, ya bangsa Israel punya Allah. Sedangkan yang di luar itu mereka menyembah Allah yang lain. Mereka tidak ada Allah, tidak ada harapan, hidup mereka pasti mati. Saudara, kalau saudara dan saya hari ini tidak ada Kristus, kita akan mati kekal. Tapi bersyukur ada Tuhan. Coba bilang sebelah saudara gini, syukur ada Jumat Agung. Syukur saudara. Ada Jumat Agung, ada kematian Yesus. Mari kita perhatikan berikutnya saudara. Tetapi sekarang, itu dulu kita tanpa harapan. Dulu kita tanpa Allah. Tapi sekarang katanya, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat. Dan dikatakan oleh apa? Darah Kristus yang karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan apa? Tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya berhenti. Saudara tahukah saudara perseteruan itu apa? Salah satu perseteruan di Alkitab dalam kitab Roma bilang, kehendak daging adalah berseteru dengan Tuhan. Jadi saudara, karena dulunya kita hidup di dalam daging kita, jasmani kita, perseteruan itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Lalu kita lanjutkan saudara, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi apa? Satu manusia baru. Coba bilang, satu manusia baru. One new man. Satu manusia baru di dalam dirinya. One new man in Christ. Saudara, ini bicara soal kedua belah pihak disatukan. Hari ini saya akan bagi dua. Yang pertama saya akan bicara one new man in Christ. Yang satunya adalah betul-betul Anda menjadi manusia baru. Di dalam Tuhan, berjalan dalam manusia baru. Sampai di sini paham ya saudara? Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Dengan Allah melalui salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi semua dosa daging disalibkan di atas kayu salib. Dan kata Tuhan apa? Sudah selesai. Tahukah saudara ketika Yesus berkata sudah selesai. Dan dia dikubur, maka semua dosa yang ditanggungnya di atas kayu salib masuk bersama-sama dengan dia dalam kuburan. Halo? Itulah sebabnya kenapa saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat begitu, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa kita diampuni oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus itu. Sampai di sini Anda paham saudara ya? Nah oleh karena itu saudara, kalau kita lompat di ayat 19 dan ayat 20 Efesus 2, ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai apa? Batu penjuru. Makanya kita adalah keluarga. Coba bilang keluarga.
Tadinya terpisah, kemudian disatukan oleh Tuhan. Yesus menjadi kepala, Yesus menjadi the head of everything. Maka itu saudara, pusat kita selalu harus kepada siapa? Kristus. Karena di dalam Kristus segala sesuatu sudah selesai. Nggak ada yang belum selesai. Kutukan sudah selesai. Sampai di sini Anda paham? Kutukan sudah selesai. Penyakit sudah selesai. Kelemahan sudah selesai. Berarti saudara, di dalam Kristus cukup untuk semuanya. Jadi pada hari ini Bapak Ibu, kalau Anda berjalan di dalam Dia, kalau hidup di dalam Dia, berarti ada harapan. Halo, betul saudara? Berarti ada sesuatu kekuatan yang baru. Saudara, berarti saudara tidak lagi harus takut dengan maut. Anda tidak perlu lagi takut hidup di dalam dosa, karena dosa bisa diampuni oleh Tuhan. Karenanya kalau ada orang yang bilang begini, dosa saya sudah kelewatan. Tuhan bilang, walaupun sudah merah seperti kirmis sih, Tuhan bisa membuat itu putih seperti salju. Ada amin? Jadi dosamu sebesar apapun tidak ada yang terlalu menakutkan buat Tuhan. Tidak ada yang bisa tidak diampuni. Kalau Tuhan bisa mengampuni dosa seperti itu, makanya kita bisa mengerti bagaimana kita juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Bisa katakan amin? Jadi hari ini saya akan masuk lebih jauh bagaimana saudara menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Ya, saudara, manusia baru di dalam Kristus, new man in Christ adalah orang yang percaya. Coba bilang percaya. Percaya pada Kristus, menerima kebenarannya, dan hidup di dalam kebenarannya, di dalam kasihnya. Anda nggak mungkin bisa menjadi manusia baru kalau Anda nggak percaya sama Tuhan. Saudara, percaya sama Tuhan itu nggak selalu orang yang harus ke gereja. Halo? Orang bisa saja di gereja tapi tidak percaya Tuhan loh. Oh bisa. Makanya kenapa orang ke gereja tidak jaminan kalau dia percaya atau enggak. Percaya atau tidak itu kelihatannya adalah waktu dia menjalani hidup sehari-hari. Baru kelihatan dia percaya atau enggak. Halo, amin saudara. Saudara, makanya kenapa Yesus berkata, kalau anak manusia datang kedua kali kelak, apakah dia menjumpai apa? Iman. Dia tidak bertanya apakah Anda dan saya ada di dalam gereja atau enggak. Enggak. Dia nggak tanya apakah waktu nanti dia datang kedua kali Anda lagi pelayanan atau enggak. Enggak, dia nggak nanya itu. Bahkan dia nggak nanya apakah kamu lagi nonton atau bukan. Karena saudara, iman adalah sebagai kuncinya. Karena orang yang diperkenan oleh Allah adalah orang yang percaya kepada dia. Jadi orang a new man adalah orang yang sekarang ini percaya sama Tuhan. Dan kita masuk dalam satu keluarga Allah. Kita lihat lagi satu ayat saudara di dalam Efesus pasal 2. Ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ada beberapa ayat yang saya mau tunjukkan pada saudara. Ayat 8, ayat 9. Sebab karena anugerah, terjemahan dalam bahasa yang edisi baru adalah anugerah. Tetapi terjemahan yang sebelumnya adalah kasih karunia. Ya, anugerah, kasih karunia. Saudara, karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Saudara, sadarkah bahwa Anda tidak bisa menyelamatkan diri sendiri? Perbuatan baik saudara tidak bisa menolong saudara. Agama mengajarkan orang berbuat baik. Saya tidak bilang berbuat baik salah loh. Saya tidak bilang itu. Tapi perbuatan baik saudara tidak bisa menolong saudara yang hidup di dalam dosa. Karena tidak ada yang baik dari manusia. Betul? Manusia jatuh dalam dosa karena makan buah pohon pengetahuan yang apa? Yang baik dan yang jahat. Betul? Berarti orang mati bukan hanya karena pengetahuan yang jahat saja, tapi yang baik. Berarti yang baik juga membunuh kita. Makanya kenapa Petrus dibilang, enyahlah engkau iblis, kata Tuhan. Karena engkau memikirkan yang bukan dari Tuhan. Betul ya saudara? Yang baik dari manusia bisa menjadi batu sandungan. Nah, oleh karena itu saudara, kita mesti mengerti bahwa kita dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kenapa saya mau masuk begini? Karena banyak orang berpikir semakin dia banyak pelayanan, semakin dia banyak ibadah, semakin dia diperkenan oleh Tuhan. No, Anda diperkenan oleh karena imanmu. Anda diperkenan karena Anda percaya sama Tuhan. Bukan berarti saya ngomong begini terus Anda nggak perlu ibadah ya.
Bukan berarti terus kalau saya ngomong begini Anda nggak perlu pelayanan, bukan. Bukan berarti the more I minister, semakin banyak doa, semakin saya banyak melayani, semakin banyak saya ibadah, semakin saya diperkenan Tuhan, semakin saya dikasihi Tuhan. No, siapa bilang? Tuhan sudah mengasihi saudara. Bahkan nggak ada lagi yang lebih baik karena yang terbaik sudah diberikan kepada saudara. Anaknya sendiri, Yesus Kristus. Bisa katakan amin saudara? Nah, orang yang selalu berkata usaha kita yang membuat kita diselamatkan atau membuat kita bisa diterima Tuhan, ini yang membuat kita terjebak di dalam agama. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Saudara dan saya hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Tahu nggak sih saudara, ada ayat yang bilang bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor? Yesaya 64 ayat 6 berkata demikian. Kesalehan manusia, kebenaran manusia dianggap oleh Tuhan kain kotor. Saya sudah pernah jelaskan di sini. Barangkali kalau Anda yang lupa atau belum dengar, saya mau sampaikan, kain kotor yang dimaksud bukan lap. Kalau dulu ya, zaman saya masih kecil ya, orang tua saya bilangnya bukan lap, topo. Ya bener ya? Coba-coba yang tahu kata topo, angkat tangan coba. Long time no hear that ya. Sudah lama tak dengar topo. Kau tahu Pak, Pastor? Dia tidak tahu, orang Halmahera tidak tahu topo. Dia tidak tahu topo. Dia taunya torang. Saudara, yang dimaksud itu bukan lap atau topo itu, bukan saudara. Karena lap bisa dicuci, bisa dibersihkan, bisa dipakai lagi. Tapi yang dimaksud kain kotor, kesalehan loh. Kesalehan itu artinya kebaikan diri sendiri. Baik benar kita, tapi di mata Tuhan itu kayak topo. Bukan kayak topo, kayak kain kotor. Nah, kain kotornya ini adalah kain untuk menahan wanita waktu masa menstruasi. Darah kotor, dulu belum ada yang namanya teknologi seperti sekarang. Yang sudah ada yang namanya pembalut wanita, tidak ada. Harus pakai kain. Dan kain ini tidak bisa dipakai lagi, harus dibuang. Kesalehan saudara, kebenaran saudara, sebenar-benarnya saudara dan saya harus dibuang. Cuma 2 orang doang yang ngerti, saudara. Yang satu iya, yang satu amin, saudara. Saya kasih tahu saudara, dengar, sebaik-baiknya saudara, sebenar-benarnya menurut saudara sendiri, di mata Tuhan harus dibuang. Kenapa? Hanya kebenaran Allah yang diperhitungkan. Makanya kenapa saudara, ketika kita merasa dengan kekuatan kita menjadi benar, kita akan menghakimi orang lain. Makanya kenapa orang-orang pemimpin agama pada waktu itu, orang Farisi merasa dirinya benar. Makanya dia membenarkan dirinya dan selalu dia ngejudge orang lain. Tapi kalau kita menyadari kita tidak bisa benar karena perbuatan kita tidak bisa benar karena kegiatan rohani kita tidak bisa benar hanya karena kita berdoa, tapi kita dibenarkan oleh Yesus, maka tidak ada alasan untuk kita membanggakan diri kita. Bisa katakan amin? Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma 5 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara. Oh haleluya. Sampai di sini Anda ikutin saya? Roma 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Ini terjemahan edisi baru ya. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih apa? Dia sudah mati buat kita. Yesus mati di atas salib untuk orang yang masih berdosa. Jadi kalau begitu, jangan tunggu benar dulu. Saya kasih tahu saudara, jangan tunggu benar dulu mau terima Yesus. Banyak orang bilang nantilah Pak, saya baru ke gereja kalau saya udah benar. Mau kapan benernya? Nggak ada yang benar. Karena sementara kita masih berdosa, dia mati buat kita. Oh luar biasa. Ayat ini saudara, membuat kita bersuka cita. Jadi sementara Anda berdosa, dia mati, dia sekali buat saudara. Termasuk orang-orang yang hari-hari ini masih clubbing. Yang hidupnya banyak yang gak benar dengan narkoba dan sebagainya. Dia mati buat orang-orang ini. Makanya kenapa orang berdosa ada harapan. Karena itu orang-orang yang hidup di dalam kegelapan ada harapan. Mari kita lanjutkan ayat firman Tuhan ini. Terlebih lagi kalau kita masih berdosa, dia sudah mati buat kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya.
saudara yang sudah terima Yesus, yang sudah dibenarkan oleh darahnya, apalagi saudara. Ya kan saudara, kita pasti, coba bilang pasti, akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang hadir di sini, termasuk yang menyaksikan melalui streaming. Kalau hari ini kamu mati, apakah Anda pasti masuk surga? Kalau hari ini Anda mati, apakah Anda pasti masuk surga? Anda tahu nggak kemana? Kalau hari ini Anda tidak tahu kemana, Anda harus dengar firman Tuhan ini. Kita boleh bilang saya sudah Kristen lama. Tapi kalau Anda sendiri nggak yakin, berarti Anda hari nggak tahu mau kemana. Ada masalah dengan imanmu. Tuhan mau panggil saudara. Tuhan mau selamatkan saudara. Supaya saudara bisa menerima hidup kekal bersama dengan Dia. Bisa katakan amin? Kita lanjutkan saudara. Kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murkanya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Waktu masih seteru aja Dia mati untuk memperdamaikan saudara. Dikatakan demikian, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Coba bilang pasti. Dengar ya. Salah satu ketakutan manusia adalah takut mati. Ketakutan akan kematian. Sakit, pasti pikirannya ntar gue mati nih. Gak ada kerjaan, nanti mati nih. Banyak orang takut mati. Tapi anak Tuhan gak perlu takut mati. Tapi juga bukan berarti nekat. Kenapa orang takut mati? Karena orang gak tahu mau kemana dia habis itu. Seorang dokter pernah sharing sama saya. Dia seorang hamba Tuhan. Dia bilang, Pak, pasien saya banyak kalau saya bilang gini. Kalau dokter, tim dokter udah bilang begini. Kita angkat tangan. Pak, Bu, harus siap. Dokter udah angkat tangan. Saudara mau tahu dia bilang sama saya. Banyak pasien kalau udah begitu dengar, nggak siap ngomongnya gini, Dok, saya nggak siap mati. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, nggak ada jaminan. Tapi lewat kematian Yesus, Anda yang masih seteru saja diperdamaikan, apalagi sekarang, pasti, coba bilang pasti. Itulah yang memerdekakan saudara dari rasa takut mati. Tapi hari ini, saya mau tanya sama saudara, kalau Anda masih punya rasa ketakutan akan kematian, Anda harus periksa diri. Karena Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, mati nggak ada masalah. Aku hidup untuk Tuhan, aku mati untuk Tuhan. Baik hidup, baik mati, semua untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia begitu pasti, begitu sure. Makanya orang yang pasti kayak begini, saudara, meninggal itu hanya pindah to the next glory. Saya ulangi saudara, orang yang meninggal masuk ke peti mati adalah orang yang move to the next glory. Nah kalau Anda ngerti ini saudara, maka hidup ini nggak perlu dipenuhi dengan rasa takut mati. Halo? Coba bilang pasti. Yang takut mati bukan cuma yang tua. Karena rasa takut nggak mengenal umur. Rasa takut nggak mengenal jenis kelamin. Rasa takut nggak mengenal kaya miskin. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara hidup dalam Tuhan ada kelepasan. Percaya dalam Tuhan, diselamatkan oleh Dia dalam darah Yesus, ada kemerdekaan. Ada sukacita, katakan amin saudara. Berarti saudara saya akan masuk manusia baru yang saya mau bahas ada dua hari ini. Yang pertama adalah
manusia baru yang disatukan antara Yahudi dengan bukan Yahudi. Sebentar saja saya bahas itu, nggak akan lama. Ya supaya saudara tahu bahwa kita ini bukan orang Yahudi, tetapi kita mendapatkan hak yang sama, warisan yang sama. Karena kita disatukan di dalam Kristus Yesus. Menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Kristus adalah menjadi pendamainya, saudara. Nah saudara, karena itu dengan kematian Yesus, saudara dan saya mendapat akses. Coba bilang akses. Akses untuk apa? Untuk kepenuhan janji Tuhan. Yang tadinya hanya untuk orang Yahudi, tapi juga sekarang berlaku untuk saudara dan saya. Berarti saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Makanya Paulus berkata, kewargaan kita bukan di bumi tapi dari sorga. Siapa yang percaya Anda warga negaranya di sorga? Pasportmu yang hijau itu cuma sementara. Anda mau ganti-ganti dari hijau ke hitam tetap aja sama, warga negaramu adalah kerajaan sorga. Katakan amin saudara. Anda mau pegang 2 paspor, 3 paspor, jangan 10 paspor, itu teroris itu. Saudaraku yang dikasihi, maka itu saudara, mari kita melihat saudara. Dalam Efesus pasal 3, satu ayat lagi kita lihat. Kita lompat langsung aja Efesus 3, ayatnya yang ke-4. Efesus 3 ayat yang ke-4, kita langsung ke ayat ke-4 saudara. Apabila kamu membacanya, jadi ayat-ayat sebelumnya Paulus sedang mengatakan bagaimana misteri Tuhan, dia tulis dengan pewahyuan dan sebagainya. Dia bilang, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus. Yang pada zaman, yang pada zaman orang-orang dahulu, maklum ini tulisannya kecil saudara. Jadi mata saya harus agak sedikit. Ya. Ini karena Alkitabnya masih edisi baru ini baru ada yang kecil saudara, belum ada yang gede ya. Oke, saya ulangi saudara. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus yang pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, saudara dan saya bukan Yahudi, karena Injil, dalam terjemahan lamanya karena berita Injil. Kalau ini bilang karena Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saya berhenti sebentar, saya tiba-tiba diingetin. Kalau mau menjadi orang Yahudi, kalau mau menjadi orang yang sudah disatukan oleh Tuhan, nggak usah harus menjadi ke Yahudi-Yahudian. Saya ulangi saudara. Kalau Anda sudah jadi satu dalam Kristus, sekarang sudah jadi satu, bukan Yahudi dijadiin satu, udah nggak usah ke Yahudi-Yahudian. Ada banyak orang Kristen lebih Yahudi daripada Yahudi. Perayaannya lah. Halo? Benderanya lah. Macam-macam saudara, semua kegiatan ritualnya lah. Yesus bilang sudah selesai itu. Gereja orang Kristen dimulainya dari pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. Saya ulangi saudara, gereja orang Kristen perjalanan imannya dimulai dari yang sudah selesai. Starting point kita adalah finish. Tuh, keren kan? Saya ulangi, starting point saudara, starting point saya, titik awal saudara adalah akhir. Yaitu apa yang Tuhan bilang sudah selesai. Enggak ada saudara, enggak perlu yang begitu-begitu. Lalu Anda mulai cari-cari saudara ke Yahudi-Yahudian, mulai jubahnya lah, ininya lah, itunya, lama-lama Anda mundur balik. Halo, coba yang mengerti lambaikan tangan saudara. Kita sudah disatukan, kita nggak perlu seperti itu lagi. Bisa katakan amin? Jadi saudara sekarang Anda punya hak yang sama, punya warisan yang sama dengan orang Yahudi, tanpa harus jadi orang Yahudi. Anda masih ikutin saya? Sejauh ini Anda ikutin saya? Bersyukurlah saudara, Yesus mati sehingga kita bisa terima warisan itu. Bagian terakhir saya mau sampaikan kepada saudara, kalau Anda sekarang yang kedua adalah sebagai manusia baru setelah Anda ditebus dari dosa, Anda menjadi manusia baru. Jadi Anda paham ya tadi yang pertama yang saya bahas ya, Yahudi dan non-Yahudi, bukan Yahudi jadi satu menjadi one new man in Christ. Oke?
Kita menjadi satu kesatuan dalam keluarga Allah. Nah sekarang yang kedua saya mau sampaikan, the new man in Christ adalah ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Anda menjadi manusia baru. Hidup saudara tidak sama lagi dengan yang lama. Saya ulangi, kalau Anda sekarang terima Yesus berarti Anda harus menjalani hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Mari kita melihat poin pertama yang saya mau sampaikan, bagaimana saudara dan saya menjalani hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. A new man in Christ. Dalam artian, terima Yesus secara pribadi, Anda sekarang berjalan bersama dengan dia. Ready? Yang pertama, Anda hidup di dalam kasih karunia dan iman kepada Yesus Kristus. Saya ulangi, Anda menjadi orang yang hidup dalam kasih karunia atau anugerah dalam terjemahan yang baru, karena disebut sebagai anugerah, kasih karunia, grace prinsipnya sama, dan iman kepada Yesus Kristus. Saudara punya perjalanan tidak lagi dilayakkan oleh perbuatanmu. Anda tidak diampuni karena perbuatan baik saudara. Tapi oleh karena darah Yesus. Jadi hari ini saya mau ajak saudara mengerti bahwa Anda tidak bisa menjadi lebih benar dengan perbuatanmu. Tapi Anda selalu terus dibenarkan karena Anda menjalani kebenaran Dia. Bisa katakan amin saudara? Oleh karena itu saudara, kita tidak bisa menambah kasih Tuhan, berkat Tuhan, lewat perbuatan saudara, enggak ada lagi. Karena buat dia bilang sudah selesai. Dia sudah berikan yang terbaik buat saudara. Sekarang Anda tinggal apa? Terima. Terima dengan apa? Iman. Maka itu kekristenan berjalan berdasarkan kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan dan iman kita kepada Dia. Itu yang menyelamatkan saudara. Itu yang membuat saudara berjalan tidak pakai kekuatan lagi. Makanya kenapa Tuhan berkata, percayalah kepada Dia dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kenapa? Karena Anda kalau memakai kekuatanmu sendiri, Anda mulai lagi dengan pakai kekuatan jasmaniamu lagi, maka Anda sedang kembali lagi kepada perseteruan dengan Tuhan. Karena kehendak daging adalah keinginan daging, perseteruan dengan saudara, musuh Tuhan itu bukan iblis sebenarnya. Sebenarnya bukan iblis, karena iblis bukan tandingan. Enggak ada tandingan sama Tuhan. Enggak asik nonton pertandingan antara Tuhan dengan iblis. Baru di Mulan Tank udah mati dia. Udah enggak ada tontonan. Yang asik tuh tontonan waktu setan perang sama kita. Itu bisa tergantung berapa ronde itu. Halo, ada amin saudara. Kita ada di sisi yang menang, amin saudara. Saudaraku yang dikasihi, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara harus menyadari, hidup saudara adalah hidup yang Anda tinggal nikmati, terima dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang kita lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Karena Yesus yang sudah menang di atas kayu salib. Anda nggak harus lewatin Via Dolorosa, tinggal terima saja, Anda sudah ngalamin kemenangan itu. Anda lebih dari pemenang. Anda tidak harus melewati pergumulan yang dia lewati pergumulan. Jadi hari ini, kalau saudara bisa diterima oleh Tuhan, di tengah-tengah hidup yang penuh dengan dosa, Anda diampuni, itu anugerah. Dan Anda yang tadinya harusnya dihukum, harusnya mati, sekarang terima kehidupan, itu anugerah. Dan Dia mati untuk saudara untuk itu. Dia memungkinkan buat saudara bisa terima itu dan berjalan di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Itu yang pertama. Jadi bukan perbuatanmu, bukan kekuatanmu, bukan kepintaranmu, bukan kehebatanmu, tapi Anda hidup karena kasih karunia Tuhan. Ada amin? Anda bekerja, Anda berbisnis, Anda mesti tahu itu adalah pemberian dari Tuhan. Ishak, waktu menggali sumur, sumurnya berbual-bual. Betul? Terus diambil sama orang lain, dia serahkan, betul? Sampai pada akhirnya setiap kali dia gali sumur berbual-bual. Yang bikin berbual siapa? Dia bukan orang daerah itu. Dia nggak tahu, bahkan orang daerah itu kalau saya perhatikan, kalau saya baca ceritanya Kejadian 26, saya punya keyakinan mereka gali sumur pun nggak seperti yang didapatkan seperti Ishak. Sampai akhirnya mereka harus datang lagi kepada Ishak berkata, kita perlu ikat janji. Ishak berkata, ngapain lu ikat janji sama gua? Lu usir gua selama ini. Tapi mereka bilang, karena aku lihat Tuhan beserta kamu. Oke, saya ulangi sekali lagi. Karena aku melihat Tuhan beserta kamu. Tahukah saudara orang akan lihat Tuhan beserta dengan kamu?
Sementara orang berupaya dengan caranya sendiri nggak dapat hasil yang maksimal. Sementara Anda mengandalkan kasih karunia dan iman sama Tuhan, dia buka jalan. Di padang gurun tidak ada jalan, dia bisa buka jalan. Di padang gurun tidak ada sungai, dia bisa bikin sungai. Di saat jalan sudah tertutup di belakang, ada bangsa Mesir di depan Laut Kolsom, Tuhan bisa buka jalan. Kenapa? It's by grace. Itu oleh karena iman, Musa percaya kepada Tuhan. Barangkali hari ini Anda ada dalam kondisi kepepet, kefefet. Anda dalam kondisi kejepit, Anda nggak tahu ada jalan. Tapi percayakah saudara, hari ini Anda hanya mengandalkan imanmu dan kasih karunia Tuhan. Karena nggak ada yang kita bisa lakukan kalau bukan Tuhan yang bikin. Segala sesuatu dimulai oleh Dia. Karena Alkitab jelas mengatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ada karena Dia. Hari ini saya mau mengajak saudara, lewat kematiannya kita mesti belajar. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Belajarlah sebagai new man in Christ, berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Percayalah penuh, segala sesuatu ada waktunya. Percayalah penuh, Tuhan pasti buka jalan. Kalau hari ini belum ada jalan, kalau hari ini belum ada jawaban, nantikan jawaban Tuhan. Percaya, tetap beriman kepada Dia. Bisa katakan amin. Yang menjadi masalah orang Kristen suka gak sabaran. Orang Kristen mau memenuhi apa yang dia mau. Kalau Tuhan belokkan gimana? Tetap belajar beriman sama Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam firman-Nya dan kebenarannya. Orang yang ada di dalam new man in Christ, ketika Anda terima Yesus, nggak ada jalan lain. Anda harus tinggal dalam firman. Kalau kita belum di dalam Dia, kita bisa hidup mengikuti apa yang diajarkan oleh dunia, biasa. Orang dunia seperti itu. Tapi kalau orang yang percaya, siapa yang percaya Yesus? Tolong angkat tangan. Coba saya mau lihat dari depan sampai belakang, coba angkat tangan. Yang punya tangan tentunya, boleh angkat tangan. Oke, kalau Anda percaya sama Tuhan, Anda terima Yesus, berarti Anda harus terima kebenarannya. question pertanyaannya. Question. Kebenaran yang mana? Sadarkah saudara? Kebenaran Tuhan itu absolut. Oke, 2 orang saja. Kebenaran Tuhan itu absolut. Kalau cuma percaya saja sama Tuhan, setan juga percaya. Gemetar lagi. Lah kita belum tentu gemetar. Setan lebih gemetar. Percaya Tuhan, kita belum tentu gemetar, berani saudara. Ada orang berani nipu di gereja kok. Itu setan aja gemetar loh. Tapi dia gak gemetar. Maksud saya bukan di sini. Nah saudara, kebenaran absolut. Nah orang zaman now, zaman sekarang, susah kalau diajarin katanya kebenaran absolut. Pastor, semuanya relatif, tergantung sudut pandang. Makanya 2 bulan pertama kita ajarkan God's perspective. Agar supaya saudara melihat perspektifnya harus dari Tuhan. Bukan antara manusia dengan manusia. Harus balik kepada perspektifnya Tuhan. Manusia sama manusia sudut pandangnya bisa beda-beda memang. Tapi kalau Tuhan cuma satu sudut pandangnya. Kita harus ikutin itu. Ada amin? Siapa yang percaya ada kebenaran absolut? Anda harus percaya itu. Ada orang anak muda bilang enggak, semua itu relatif. Come on. Saya mau tanya sama saudara hari ini. 2 tambah 2 berapa? Bu, berapa? 2 tambah 2 ibu? 4. Saya tanya kamu Hari, 2 tambah 2 berapa? Saya tanya lagi sama Ibu Kus, 2 tambah 2 berapa? 4. Kenapa enggak 3? Ketiga, kalau atau enggak 5, jangan 3 Pastor Lewi. 2 tambah 2 bisa, kenapa enggak 5? Kenapa harus 4? It's absolute. Anda nggak bisa bilang, ya orang-orang gereja ngomong begitu kalau gua pandangannya lain. No. Nggak bisa Anda bilang, kalau nanti guru ngajarin Anda di sekolah, 2 tambah berapa, 2 tambah berapa, 2 berapa nak? Terserah saya sih Bu. Saya tergantung, saya sudut pandangnya saya lihat dia. Buat saya bisa 8, bisa jadi urusan sama gurumu. Iya atau enggak?
Jadi kalau Anda ngerti ini, berarti di dalam Tuhan ada kebenaran absolut. Nggak bisa ditawar-tawar. Ada nggak di sini dokter bedah? Atau dokter lah, coba yang dokter. Kanannya mana? Di belakang. Nggak ada dokter bedah, apalagi bedah otak. Itu dia harus ikutin SOP yang sesuai dengan kedokterannya, betul nggak? Coba saya tanya dokter gigi deh. Mana bisa operasi gigi, suka-suka gue maunya gimana, ada standarnya. Betul apa enggak? Bisa habis gigi kita. Kalau sesuai suka-suka saya hari ini begini, besok begini, mana ada? Itu ada kebenaran absolut. Come on, kalau Anda tahu di dalam Tuhan, percaya Tuhan, Anda harus berjalan dalam kebenaran absolut. Tapi hari ini, terserah bisa laki, bisa perempuan. Terserah gue mau panggil nama gue siapa. Bahkan ada orang yang gak mau bilang I, tapi they. Saya ajak teman saya nama siapa? They. Dia pikir banyak orang disiapin kursi cuma sendiri. Begitu datang, kok lu cuma sendiri? Ya emang, kok dia sendiri? Ya emang dia they. Lah Anda kan bingung sekarang. Come on. Karena salah satu target iblis dan dunia ini mengacaukan Anda punya jati diri. That's it. Supaya Anda nggak punya absolut. Anda harus absolut. Laki ya laki, perempuan yang lah perempuan. Absolut. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan Adam and Steve. Allah menciptakan Adam and Eve. Jelas. Sampai sini Anda paham? Berarti saudara yang dikasih Tuhan, berarti tiap hari kita harus ngerti kebenaran dong. Jadi kalau Anda diajarkan kebenaran, jangan bilang saya nggak suka dengan kebenaran. Yang saya suka praktek hidup sehari-hari. No, praktek hidup sehari-hari manusia bisa punya relativisme. Tapi dalam Tuhan hanya satu kebenaran Dia yang memerdekakan saudara. Mau dalam keuangan, ada kebenaran yang absolut. Mau dalam keluarga, ada kebenaran yang absolut. Mau Anda berbisnis, ada kebenaran yang absolut. Ya atau tidak saudara? Coba siapa yang paham di sini? Coba lambaikan tangan saudara. Saudara jangan berkata 2 tambah 2 bisa 5. Enggak ada. Paham? Makanya kenapa saya khotbah, saya ngajar di sini. Itu seperti itu. Ada orang yang bilang begini sama saya. Tapi long time ago in Bethlehem. Pastor tuh kalau khotbah ya, seolah-olah jemaat mau dijadiin pendeta semua. Ada yang ngomong begitu. Saya bilang kalau semua jadi pendeta, yang jadi jemaat siapa? Tapi saya ngajarin kebenaran absolut. Yang Anda nggak biasa lakukan itu karena kita biasanya yang relatif-relatif aja. Suruh absolut, ini mau jadi pendeta apa? Oke, saya tanya sama saudara ya. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Ada juga yang nggak mau masuk surga, leh. Saya tanya. Coba yang mau masuk surga angkat tangan. Oke. Alkitab bilang, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit gitu ya. Yang lebar menuju maut, yang sempit menuju hidup. Betul? Ada jalan tengah nggak? Nggak ada ya? Oke, berarti Anda sadar. Oke. Sekarang saya tanya, yang jalan sempit itu cuma pendeta doang emang? Saya tanya, yang jalan sempit itu hanya pendeta doang? Atau termasuk jemaat? Coba bilang sebelah saudara, termasuk kamu lah. Jadi kenapa saya ajarin kebenaran, hidup benar, segala sesuatu dengan cara-cara Tuhan. Supaya saudara tahu, jangan milih jalan yang lebar. Ada memang di sini di Kafling DKI jalannya haji lebar. Tapi saudara, saudara bukan jalan itu yang dimaksud. Betul nggak?
Jadi kita mau masuk surga, ada standarnya Tuhan enggak? Jadi jangan bilang itu cuma buat pendeta, buat full time, buat kita nggak berlaku begitu. Mana ada yang begitu? Makanya kenapa diajarin? Supaya saudara ngerti, jangan menyesal di kemudian hari. Jalan yang di ujung dia pikir baik, ujungnya menuju maut. Kebenaran itu harus absolut. Oh yang ini mah dikit-dikit boleh, nggak bisa dikit-dikit boleh. Coba yang ngerti lambaikan tangan. No, kita harus belajar. Nah untuk belajar seperti ini memang tidak mudah, I know. Makanya kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan. Apa artinya merenungkan sih? Memikirkan berulang-ulang. Apa sih artinya merenungkan? Mempertimbangkan berulang-ulang. Itu merenungkan. Kalau baca semua orang bisa baca. Makanya saudara, orang a new man in Christ, orang yang baru di dalam Kristus, dia bukan cuma percaya, tapi dia harus menghidupi kebenaran. Maka hari ini, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan dia sudah berikan kebenarannya. Dan Anda perlu tahu, Anda harus berjalan dalam kebenarannya. Karena kebenarannya lah yang memerdekakan saudara. Poin ketiga terakhir. Saya percaya Anda harus mengejar Tuhan. A new man in Christ, orang baru di dalam Tuhan. Cara hidup saudara adalah mengejar tujuan dan panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, bukannya aku merasa sudah memperoleh, tapi aku mengejar. Saudara kembali lagi, saya ngomong panggilan surgawi, saya bicara tujuan surgawi, bukan berarti saudara harus jadi pendeta, come on, no. Sadar gak sih saudara Anda hidup ada tujuan? Orang yang cuma hidup, ngumpulin harta, membesarkan anak, menyekolahkan anak yang terbaik, membuat anaknya berhasil, terus kemudian yang tua, orang tuanya meninggal, itu numpang hidup. Gak ada bedanya saudara, dengan binatang-binatang buas pada umumnya. Gak ada bedanya. Binatang-binatang buas juga begitu. Setelah sudah bisa bebas ya dibebaskan dia hidup, betul ya? Karena mereka gak punya tujuan. Tapi saudara dan saya diciptakan ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuan Tuhan. Jadi ketika Anda berbisnis, Anda mesti tahu bisnis ini adalah untuk tujuan Tuhan. Ketika Anda bekerja, Anda harus tahu bahwa pekerjaan saudara, vocation pekerjaan saudara, career saudara adalah untuk tujuan Tuhan. Dulu ya. Boleh ngaku ya di hadapan jemaat. Dulu ya. Waktu awal-awal saya bertobat. Saya berkhotbah tuh. Untuk menunjukkan kalau saya tahu. Loh, orang bisa lu berkhotbah untuk menunjukkan kalau dia tahu. Lah itu saya. Tapi Anda gak bisa khotbah hanya untuk itu. Anda harus khotbah dengan satu tujuan. Tujuannya adalah untuk Tuhan. Mau simple kek, mau ruwet kek, mau apa kek, khotbahnya seperti apa, tujuannya adalah untuk Tuhan. Betul atau tidak? Bukan menunjukkan seberapa kita tahu. Jadi hidup ini ada tujuan, yes. Jadi hari ini saudara, kalau Anda sebagai manusia baru dalam Tuhan, apa tujuan hidup saudara? Kumpulin kekayaan? Kebetulan saya bawa kayak begini nih enak nih saudara. Kita lihat yuk Pengkhotbah 2. Kalau pakai cuman di tab paling nyebut doang. Kalau ini bisa sambil saya tunjukin ayatnya. Pengkhotbah 2:26 sebagai ayat penutup. Kejar tujuan Tuhan. As a new man in Christ. Pengkhotbah 2:26. Sudah? Sudah dapat? Ya. Kalau Anda nggak tahu pengkhotbah di mana ya, Pastor? Kalau Anda bawa Alkitab gini baru kan. Cari sebelum kejadian. Nggak percaya ya. Beneran kalau Anda nggak tahu Nahum di mana, cari sebelum kitab Kejadian. Karena di sebelum kitab Kejadian ada daftar isi. Lihat halaman berapa pasti nemu. Nggak percaya itu gampangnya baca Alkitab gini. Aduh Nahum di mana, Sefanya di mana? Cari bahasa saya sebelum kitab Kejadian. Kenapa? Di sini ada daftar, pasti kelihatan halamannya.
Ngerti gak sih saudara? Itu enaknya pakai ini. Jadi gampang nyarinya di mana ya? Ini Shefanya di mana ya? Lihat aja sebelum kejadian, pasti nemu. Pengkhotbah 2 ayat 26. Haleluya. Sebab kepada orang yang disenangi ia mengaruniakan hikmat. Orang yang berkenan kalau dalam terjemahan yang lama. Disenanginya dikaruniakan hikmat, pengetahuan dan sukacita. Tapi orang berdosa. Orang apa? Berdosa. Dikasih tugas apa? Menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang disenangi Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring. Jadi kalau Anda mau tahu job description orang berdosa, ini ayatnya. Saya ulangi, kalau Anda mau tahu job desk-nya, uraian tugas orang berdosa, ini job desk-nya. Apa job desk-nya? Ngumpulin, himpun. Lah kalau gitu, kalau saudara juga lakukan yang sama, menghimpun dan menimbun, Anda sedang menjalankan job desk orang berdosa. Tujuannya bukan ngumpulin harta. Suatu hari ada orang bilang, kalau saya mati, dia ngomong sama istrinya, udah kaya raya ini orang, semua harta saya mau bawa. Istrinya bilang, mana mungkin lu. Pokoknya gua gak mau tahu ya, ini pesan warisan saya terakhir. Wasiat saya terakhir. Bener loh, waktu dia udah mau meninggal dia bikin wasiat loh. Kalimat terakhir, semua harta saya harus dikubur bersama saya. Setelah selesai penguburan, kan akhirnya kubur ke semua orang jadi pada bingung ya. Besoknya lusanya ditanya sama istrinya, kamu udah? Semua udah tuh, kamu ke hartamu udah kasih sama suamimu yang mati? Udah. Masa? Udah. Gue tulisin cek. Semua harta dia gue nilai berapa yang ada di sini, resort berapa triliun, berapa miliar. Gue udah tulisin pakai cek. Terus gue nggak tanda tangan, tanda tangannya dia, gue kasih ke dia. Di mana? Gue bawain dia di peti mati. Mau bawa? Begitu caranya. Terus orang bilang, wah lu pinter lu ya. Bukan pinter, emang dia maunya gitu. Iya gimana caranya, masa rumah gue bawa ke situ kan gak bisa. Gue nilai dulu berapa, gue tulisin. Total berapa nih? 300 miliar, gue tulis 300 miliar dibayarkan cash. Tanda tangan enggak? Enggak, ya orang tanda tangan rekeningnya dia punya, gue kasih dia yang tanda tangan dong. Emang bisa dibawa? Come on. Kalau Tuhan kasih Anda kepintaran, kalau Tuhan kasih Anda keterampilan untuk berbisnis, dan bisnismu bisa menghasilkan luar biasa, Anda mesti sadar, this is for God. Karena Anda terima dari Tuhan. Janganlah engkau mengatakan tanganku yang membuat aku kaya, tapi hendaklah engkau ingat akan Tuhan Allahmu yang telah memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. It's all by God. Hidup semua untuk Tuhan bukan berarti Anda full time. Di dunia sekuler pun Anda hidup untuk Tuhan. Maka hari ini Anda ngerti, dia mati tidak sia-sia. Hari Minggu saya akan bicara, kalau Yesus tidak bangkit, iman saudara, iman saya sia-sia. Maka itu lewat kebangkitannya, hidup ini jadi dahsyat. Maka itu kekristenan kekuatannya di dua ini, bertumpu di dua ini. Kematian Yesus dan kebangkitannya. Dengan ini, kekristenan adalah kekristenan yang berkemenangan. Hari ini saya mau undang Anda bangkit berdiri, termasuk yang menyaksikan streaming. Bagi Anda yang hari ini masih ragu, Anda nggak tahu apakah ketika aku mati nanti, kemana aku pergi. Anda belum begitu firm dengan imanmu, belum firm dengan yakinmu dalam Tuhan. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Kristus Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Allah, Allah yang esa. Allah yang esa itu artinya cuma satu, Allahnya itu satu. Bukan berbagai macam Allah terus esa, bukan. Esa itu satu, only Him.
Dan dia hanya membuat ikat janji awalnya dengan orang-orang Yahudi. Pilihan dia. Tapi rencana kekal Allah dalam kerelaannya untuk memperdamaikan orang yang bukan Yahudi, yang tadinya tidak ada harapan, yang tadinya tanpa Allah. Saudara dan saya yang harusnya mati dihukum. Dia mati di atas kayu salib untuk mempersatukan, menjadi satu manusia baru. Tidak terpisahkan. Menerima janji. Tadinya kita budak dosa, tadinya kita hamba dosa. Tapi sekarang kita anak, berhak menerima warisan dari Bapa di surga. Dan menyebut Allah, Allah Bapa, Abba ya Bapa. We are son. Siang hari ini sementara engkau arahkan hatimu pada Tuhan. Berapa banyak di antara saudara di ruangan ini barangkali yang hari ini berkata, Tuhan, aku sudah lama jadi orang Kristen. Karena orang tua saya Kristen, keluarga saya Kristen. Saya juga sudah lama beribadah di gereja-gereja. Tapi aku belum begitu yakin. Tapi hari ini aku dengar firman. Aku tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Lewat kematiannya aku punya akses untuk terima seluruh kepenuhan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang demikian, Anda gak usah malu, gak usah ragu. Sementara yang lain pejamkan mata. Kalau ada di antara saudara yang demikian, yang belum begitu yakin, belum begitu firm, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara di tempat ini. Kalau ada di antara saudara yang demikian, Anda boleh angkat tangan. Shikarala barala barala. Shikarala mata karala baya shikarala mana. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kalau ada yang demikian, kalau enggak gak apa-apa. Kalau ada angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Shikarala barala mana. Supaya jelas tangan kananmu yang diangkat. Jangan dua tangan, saya gak tahu mana yang menang. Oke, ada satu orang, dua orang. Aku berdoa Tuhan untuk mereka yang mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di atas. Hari ini aku berdoa dari tempat ini. Biarlah mereka menyadari penuh. Dan hari ini mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya mohon barangkali ada orang-orang yang di dekat mereka yang mengangkat tangan, satu tangan ini. Anda boleh mendoakan mereka. Silakan, saya melihat ada 3 orang. Boleh Anda doakan. Doakan buat mereka yang mengangkat tangan, satu tangan ini. Shekarala barala 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 maya shekarala marala. Shekarala marala ada di sebelah Vero, saya minta tolong didoakan. Shekarala mata karala moro shekamarala baya shekar. Tuhan, aku berdoa hari ini buat mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Tetap angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa biar ada orang yang berdoa bersaudara. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan, kami tidak akan menjadi ragu. Kalau kami selama masih berseteru saja sama Tuhan, Engkau sudah perdamaikan mati di atas kayu salib. Lebih-lebih lagi kalau kami sudah diperdamaikan, pasti kami akan menerima keselamatan itu. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan umat-Mu yang mengangkat tangan hari ini di hadapan-Mu. Jamah mereka, buat mereka menyadari bahwa kehidupan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Rencana kekal Allah, tidak ada yang kebetulan dia hadir pada hari ini ada di gereja ini. Ayo percaya Tuhan ada maksud-Mu Tuhan. Untuk mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jangan mengeraskan hatimu, buka hatimu. Biarkan Tuhan berbicara hari ini, berdoa. Orang-orang yang ada di sekitarnya mendoakan dia. Untuk bisa menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Supaya kepastian ada di dalam tangan hidup mereka. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan mereka, Kau jamah, Kau lawat di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan. Shekarala baralama. Aku juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan melalui streaming. Biarlah Tuhan hari ini kami tahu kami menjadi manusia baru di dalam Engkau. Kami adalah 2 pihak yang disatukan di dalam Engkau. Dan sekarang kami sudah menjadi manusia baru, kami menjalani hidup bersama dengan Engkau. Memberkati umat-Mu Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sebelum kita akhiri pertemuan kita, kita mau terima berkat dari Dia. Kau boleh angkat tangan kananmu, angkat tanganmu terima berkat dari Tuhan. Kedua tanganmu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Aku percaya Roh Kudus pada siang hari ini Kau berbicara kepada setiap kami. Biarlah Tuhan kami dipersatukan di dalam Engkau. Kami hidup sekarang berkemenangan. Kami hidup punya kepastian. Kami hidup punya satu keyakinan bahwa kami ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami sebentar berpisah. Engkau pimpin hidup kami hari ini.
Dan nanti di hari Minggu kami datang kembali merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Happy Good Friday, God bless you. Sampai hari Minggu.